Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 paralel 4. Saya Ridwan Cahya Alfiandi dengan NIM J64012210006. Bersama dengan rekan saya, Rosan Zakaria dengan NIM G64012210016. pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi boolean menggunakan multiplexer. Seperti tugas-tugas yang sebelumnya, yaitu menggunakan digit-digit angka. Jadi di sini kami sesuai dengan kelompok kami itu kelompok 2. Jadi digit angka yang kami akan multiplikan itu yang kedua. Di sini terdapat 4 variabel, yaitu ada W, X, Y, dan Z. Kemudian untuk input sendiri itu karena ada 4 berarti N itu 4, jadi 2 pangkat N-1, yaitu 2 pangkat 3 sehingga hasilnya 8. Dan selektornya itu kami menggunakan WXY. Sesuai dengan pola-pola tadi itu sehingga menghasilkan ada 8 input. Jadi di sini untuk yang pola pertama itu untuk W-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya itu 0. Sedangkan Z-nya itu bebas. Dan output itu sendiri sama-sama 1. Sehingga untuk input yang input 0 itu 1. Kemudian untuk input yang 1, di sini menggunakan pola W-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya itu 1. Untuk Z itu sendiri bebas 0, 1, dan hasilnya itu tetap 1, 1. Sehingga input I1-nya itu sama dengan 1. Kemudian di sini untuk W-nya 0, X-nya 1, dan Y-nya itu 0. Di sini menggunakan Z-nya 0 dan Z-nya 1. Di sini terlihat bahwa F-nya itu mengikuti Z. Ketika Z-nya 0, yaitu F-nya juga mengikuti 0. Dan ketika Z-nya 1, F-nya juga 1. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa inputnya itu Z. Selanjutnya itu ketika W-nya 0, X-nya 1, dan Y-nya itu 1. Untuk Z-nya sendiri yaitu 0 dan 1, dan hasilnya sendiri tetap 1, 1. Sehingga input yang ketiga itu 1. Untuk pola selanjutnya yaitu untuk W-nya 1, X-nya 0, dan Y-nya itu 0. 0 Z-nya sama seperti tadi, 0, 1, dan hasilnya tetap sama 1, 1. Sehingga input selanjutnya itu 1. Kemudian di sini untuk yang W-nya 1, X-nya 0, dan Y-nya 1. Sementara Z-nya sama seperti tadi, 0, 1, dan outputnya juga sama 1, 1. Sehingga input yang akan didapatkan itu 1. Selanjutnya itu ketika W-nya 1, X-nya 1, dan Y-nya itu 0. Di sini Z-nya juga sama, dan didapatkan output juga sama. Sehingga input yang ke-6 itu 1. Dan yang terakhir nih, ketika W-nya 1, X-nya 1, dan Y-nya itu 1. Dan Z-nya sama seperti tadi, 0, 1, dan outputnya pun juga sama, 1, 1. Sehingga untuk input terakhir itu input 7 sama dengan 1. Untuk pembahasan tentang penerapan logistiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan implementasikan dari hasil yang ada tadi ke sini. Jadi, di sini ketika W-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya 0, dan Z-nya 0, lampu menyala. Dan ketika Z-nya 1, itu menyala juga. Nah, lanjut, untuk W-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya 1, dan Z-nya 0, itu menyala juga. Dan ketika Z-nya 1 itu menyala juga. Oke, untuk yang selanjutnya itu ketika W-nya 0, X-nya 1, Z-nya 0. Ketika Z-nya 0 itu mati. Karena nilai F itu mengikuti nilai Z-nya. Dan ketika Z-nya 1 itu menyala kembali. Lanjut ketika W-nya 0, X-nya 1, dan Y-nya 1, ketika Z-nya 0 itu menyala, dan ketika Z-nya 1 menyala juga. Selanjutnya ketika W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, ketika Z-nya 0 itu lampunya menyala, dan ketika Z-nya 1 itu menyala juga. Lalu ketika W-nya 0, W-nya 1, X-nya 0, dan Y-nya 1, ketika Z yang bernilai 0 itu nyala, dan ketika Z yang bernilai 1 itu menyala juga. Selanjutnya ketika W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0,
ketika Z-nya 0 itu menyala dan ketika Z-nya 1 itu menyala juga. Lanjut yang terakhir, ketika W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, dan ketika Z-nya 0 itu menyala dan ketika Z-nya 1 itu menyala juga. Baiklah, sebelumnya ini terdapat tadi ya 8 input dan di sini juga ada 8 input ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk selektornya itu WXY ada 3 buah dan ini selektornya. Jadi dari hasil yang kami dapatkan yaitu lampu indikator mati hanya ketika W-nya itu 0, X-nya 1, dan Y-nya itu 0. Dan sementara untuk Z sendiri ketika 0. Karena di sana inputnya mengikuti Z. Oke, jadi sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.